Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Dzikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah 172. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari sepaling baik rezeki yang telah kami berikan, dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian benar-benar menyembahnya. Hadirin wal hadirat jamaah Dzikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Berbicara tentang efek dari sebuah makanan menurut perspektif Al-Quran atau menurut pandangan Al-Quran, itu ada dua efek yang ditimbulkan dengan makanan tersebut. Di Al-Quran ada memberikan gambaran pandangannya, perspektifnya tentang sebuah makanan dalam kehidupan manusia. Allah sebutkan ada dua efeknya. Pertama, efek dari sebuah makanan tersebut bisa menimbulkan efek positif. Yang pertama, efek dari makanan itu akan menimbulkan efek positif bagi orang yang memakannya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran dalam beberapa ayatnya tentang orang yang memakan makanan sesuatu akan menimbulkan efek positif dan juga efek negatif. Jadi ada dua. Al-Quran memberikan pandangannya dari sebuah makanan bisa menimbulkan efek positif dan pula bisa menimbulkan efek negatif. Pasti ada di antara dua hal tersebut. Kalau tidak memberikan hal positif, pasti memberikan hal yang negatif. Hadirin wal hadirat jamaah Dzikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Adapun efek negatif dari sesuatu yang kita makan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambarannya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Efek negatif dari sebuah makanan Allah gambarkan di Al-Baqarah 168. Di sini Allah mengatakan, wahai manusia, makanlah dari sesuatu di permukaan bumi yang halal lagi baik, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan.
tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita dari tersirat ayat ini bahwa ketika makanan kita tidak halal, tidak thayyib, maka akan sangat mudah membuat jiwa raga kita itu melakukan kemaksiatan. Sangat mudah membuat jiwa raga kita itu melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan dosa. Atau kita globalkan, orang yang makan makanan yang tidak halal lagi thayyib, dia itu mudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Orang yang makanannya tidak halal, tidak thayyib, pasti anggotanya, jiwa raganya itu mudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini efek negatif dari makanan yang tidak baik yang kita konsumsi. Allah jadikan jiwa dan raga orang tersebut mudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Seperti apa langkah-langkah syaitan? Allah menggambarkan dalam surah An-Nur di ayat 21. Apa langkah syaitan itu Allah gambarkan di surah An-Nur ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Langkah syaitan ini Allah gambarkan dalam surah An-Nur di ayat 21-nya. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, jangan mengikuti langkah syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya syaitan pasti menyuruh dengan perbuatan keji dan juga mungkar. Jadi langkah syaitan itu pasti di antara dua hal. Kalau tidak fahsya, pasti mungkar. Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, syaitan itu pasti menyuruh kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Di orang yang tidak memakan makanan yang halal, tidak memakan makanan yang thayyib, bisa kita lihat jiwa raganya itu mudah melakukan fahsya dan juga mungkar, mudah melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bahkan kalau kita lihat lagi dari ayat tersebut, ayat 168 tadi, Allah itu mengibarat langkah syaitan ini dengan kalimat jamak, khutuwatis syaitan. Jamak artinya langkah-langkah syaitan. Allah tidak menyebut dengan kata mufrad, tapi Allah menyebut dengan jamak. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Hal ini kata sebagian ulama tafsir memberikan gambaran bahwa syaitan itu tipu dayanya sangat banyak. Cara menggoda manusia pun sangat banyak. Kenapa Allah menyebut langkah-langkah syaitan? Karena syaitan itu memiliki tipu daya yang banyak, cara menipu manusia dengan tipu dayanya yang banyak. Allah sebut dengan langkah-langkah syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Bahkan dikatakan ulama tafsir lagi, wa man arada ayyan jua min habail syaitan, barang siapa ingin selamat dari jerat langkah syaitan ini, maka janganlah kalian ikuti langkah-langkahnya, bahkan langkah pertamanya. Jadi bagian ulama tafsir ba'dal mufassirin mengatakan, barang siapa ingin man arada ayyan jua
min habaili syaitan, ingin selamat daripada langkah-langkah, daripada jerat langkah syaitan, maka hendaklah dia menjauhi langkah-langkah syaitan. Bahkan langkah pertamanya pun harus dia jauhi. Langkah pertama harus kita jauhi. Apa langkah pertama syaitan ini? Jadi sebagian ulama tafsir menyebutkan langkah pertama syaitan adalah membuat seseorang itu mudah, membuat seseorang itu menganggap remeh, membuat seseorang itu terbiasa untuk melakukan dosa-dosa kecil. Ini langkah pertama syaitan. Di sebagian ulama tafsir menyebutkan langkah pertama syaitan untuk menggoda manusia, pasti dibikinnya kita itu menganggap remeh, menganggap mudah, menganggap hal biasa dosa-dosa kecil. Karena nantinya kita akan terbiasa pula melakukan dosa-dosa besar. Ini langkah pertama syaitan yang dilakukan untuk menggoda manusia. Dibikinnya kita itu mudah, tidak bermasalah dengan dosa-dosa kecil. Padahal kalau kita mau merenungi, dosa besar itu tidak akan pernah ada kalau tidak dimulai dengan dosa kecil. Dosa besar tidak akan pernah ada kalau tidak dimulai dengan dosa kecil. Seperti halnya sebuah gunung yang tinggi tidak akan ada kalau tidak dimulai dengan batu yang kecil. Kan tertumpuknya batu-batu yang kecil maka akan membentuk gunung yang sangat tinggi. Seperti itu juga dosa-dosa kecil, karena saking banyaknya maka akan menimbulkan dosa-dosa besar. Itu ulama tafsir menyebutkan langkah pertama syaitan untuk menggoda manusia dengan hal tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun efek positif dari sebuah makanan menurut perspektif Al-Quran, menurut pandangan Al-Quran, ialah menimbulkan efek positif kepada orang yang memakan. Ini menimbulkan efek positif dan kepada orang yang memakan. Ini Allah beritahukan di surah Al-Mu'minun di ayat 51. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 51 Allah mengatakan, wahai para rasul, makanlah daripada sesuatu yang baik, minat thayyibat, dan beramallah amal yang soleh, sesungguhnya kami dengan yang kalian kerjakan itu maha mengetahui. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa ketika makanan kita makanan yang thayyib, yang baik, maka akan membuat jiwa raga kita itu mudah untuk beramal soleh. Ketika makanan kita makanan yang halal, yang thayyib, bisa kita lihat betapa mudahnya, betapa rajinnya kita untuk melakukan amal yang soleh. Ini efek positifnya, ketika makanan itu baik, maka akan mempermudah kita melakukan amal-amal yang soleh. Kalau kita bikin analogi sederhana, bahwa tubuh kita itu ibarat sebuah motor atau mobil, dan makanan kita ibarat bahan bakarnya, entah itu pertamax, pertalite, dan lain sebagainya. Kalau makanan atau bahan bakarnya itu murni baik, tidak ada campuran yang tidak baik, maka bisa kita pastikan mobil kita atau motor kita bisa melaju dengan cepat. Beda halnya ketika mobil atau motor kita diberi bahan bakar yang ada campuran yang tidak baik, ada campuran yang merusak kadar daripada bahan bakar tersebut, boro-boro bisa melaju cepat, mobil kita atau motor kita pasti akan mogok. Begitu juga tubuh manusia,
Jika diberi makanan-makanan yang halal lagi thayyib, maka akan mempermudah kita melakukan amal-amal soleh. Dan begitu juga kalau kita beri makanan-makanan yang haram, maka akan membuat tubuh kita itu sulit untuk beramal soleh, bahkan mempermudah kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda lewat Imam Bukhari dan Muslim, innal khaira la ya'ti illa bil khair. Rasulullah, innal khaira la ya'ti illa bil khair. Sesungguhnya kebaikan itu tak akan mendatangkan kecuali dengan kebaikan pula. Di kebaikan kita mencari makanan yang baik, yang halal, pasti akan mendatangkan kebaikan pula. Innal khaira la ya'ti illa bil khair. Makanan yang baik pasti akan mendatangkan hal yang baik, seperti amal soleh dan lain sebagainya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Efek positif dari sebuah makanan itu bukan sekedar membuat kita mudah melakukan amal soleh. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, ketika makanan kita yang halal lagi thayyib itu akan membuat seseorang itu mustajab dalam doa. Jadi Allah berikan kelebihan, Allah berikan kemuliaan bagi orang yang menjaga makanannya daripada sesuatu yang haram dan subhat. Ia selalu menjaga makanannya, ia memilih makanan yang halal lagi thayyib, maka Allah berikan dia kemuliaan. Selain mudah beramal soleh, dia juga mustajab dalam berdoa. Doanya cepat kabul, mustajab dalam berdoa. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika turun ayat Al-Baqarah 168. Ketika ayat turun dalam 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ketika surah Al-Baqarah 168 ini turun, ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika turun ayat tersebut segera menemui Rasulullah SAW, segera mendekati Rasulullah SAW, dan dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani mustajabat da'wah. Ketika ayat itu turun, Sa'ad bin Abi Waqqas ini segera menuju Rasulullah, mendekati Rasulullah, dan dia minta satu permohonan. Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani mustajabat doa. Doakan olehmu ya Rasulullah, doakan olehmu kepada Allah bahwa menjadikan aku ini orang yang mustajab dalam berdoa. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta hal demikian, Rasulullah memberikan satu syarat. Apa kata Rasulullah? Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Satu syarat yang Nabi minta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu. Atib mat'amak, perbaiki makananmu, hanya makan yang halal lagi thayyib, takun mustajabat da'wah, niscaya engkau itu menjadi orang yang mustajab dalam berdoa. Dan terbukti bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini di antara para sahabat Rasulullah SAW termasuk orang yang terkenal dengan mustajab doa. Doanya sering kabul, cepat terkabul Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sampai-sampai di zaman beliau itu ada sahabat yang lain, saking penasarannya melihat mustajabnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa, ada sahabat lain yang bertanya. Kata sahabat lain, ya Sa'ad, kalau boleh aku tahu apa rahasiamu
sehingga engkau itu mustajab dalam doa? Apa amaliyahmu sehingga engkau itu selalu Allah kabulkan doa-doa? Apa dijawab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata beliau, ma rafa'tu ila fammi luqmah illa wa ana alimun min aina maji'uh. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sahabat lain bertanya hal demikian, ma rafa'tu ila fami luqmah, aku tidak mengangkat tanganku kepada mulutku satu suapan pun, aku tidak mengangkat satu suapan pun ke mulutku kecuali aku tahu dari mana datangnya makanan tersebut. Aku tidak mau makan satu suapan sekalipun, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, illa wa ana alimun, kecuali aku tahu min aina maji'u, dari mana datangnya makanan tersebut. Baru aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, baru mau memakannya. Sehingga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku sebuah kemuliaan, yaitu mustajab dalam berdoa. Dan karomah ini yang Allah berikan kepada Sa'ad ini bukan khusus untuk dia saja, meskipun secara khusus Allah menyebut nama dia, namun maknanya ini secara umum. Jadi karomah ini berlaku bukan hanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, namun juga berlaku kepada seluruh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang itu mau menjaga makanannya, pasti seseorang itu mustajab dakwah, pasti menjadi orang yang mustajab dalam berdoa. Minimalnya selama 40 hari. Selama 40 hari minimalnya kita itu menjaga makanan dari sesuatu yang haram dan juga subhat. Ini pernah dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tusturi, kelahiran 818 Masehi di kota Iran. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi ini, man akalal halal arba'ina yauman, barang siapa memakan makanan yang halal 40 hari, niscaya dia menjadi orang yang mustajab dalam berdoa. Dikatakan oleh seorang tokoh sufi yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal musliminat bi sirri wa nabi bi sirril Fatihah.